Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bilailatul qadri allati hiya afdalul layali fid duhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad misbahis sudur wa ala alihi wa sahbihi fil asyi wal bukur, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga sangat saya muliakan hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini di hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 bertepatan dengan malam 21 Ramadan nanti malam, maka mari kita menambah rasa syukur kita. Insya Allah mulai malam nanti kita sudah masuk pada malam-malam ganjil 10 akhir bulan Ramadan, yang di sana ada malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Kita bisa menyempurnakan puasa kita sampai sebulan penuh dan lebih semangat lagi beribadah di malam-malam 10 akhir bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di dalam menafsiri surat Al-Qadar, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Maka Imam Mujahid meriwayatkan sebuah hadis, anna nabiyya dzakara rajulan min bani Israil labisa sila fi sabilillah alf syahrin. Konteks dari ayat-ayat dalam surat Al-Qadar, latar belakang yang melatar belakangi turunnya surat Al-Qadar, Rasulullah pernah menuturkan, mengisahkan tentang seorang laki-laki yang malam harinya berperang, yang siang harinya berperang di jalan Allah, dan malam harinya selalu beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Karena 1 tahunnya 12 bulan. Fa'ajabal muslimun fi dzalik. Maka orang-orang muslim, para sahabat, bahkan termasuk Rasulullah, itu merasa kagum, merasa takjub. Ada seorang yang beribadah kepada Allah sepanjang 83 tahun lebih. Padahal Rasulullah mengingat umatnya itu umurnya pendek-pendek. Katanya Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalilum ma yajuzunahu. Umur umatku itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Wa qalilum ma, dan sedikit sekali yajuzunahu yang melewati 70 tahun. Ya, paling banyak itu 60 tahun ke atas sudah meninggal sebelum 70. Jarang ya yang sampai melebihi 70 ya. Kalau di sini seperti Tematari ini Pak Iyas ya, Pak Masudi ini sudah melewati 70 tahun ya. Kalau perempuannya ini Mbak Nalia ya, nenek saya ini sudah 70 tahun lebih ya. Tapi rata-rata umatnya Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun.
Lain dengan umat-umat yang dulu. Nabi Nuh saja itu usianya 1000 tahun. Jadi kalau orang dulu itu usia ratusan tahun itu biasa. Tapi kalau umat Nabi Muhammad usia 200 tahun bisa viral. Karena dianggap orang langka. Jarang kayak itu. Maka Rasulullah mengeluh kepada Allah. Berkeluh kesah kepada Allah, ya Allah, ja'alta ummati aksarul umam a'maro. Ya Allah, engkau telah menetapkan umur umatku pendek-pendek. Bagaimana ya Allah mereka ini bisa menyamai amal orang-orang dulu yang umurnya panjang-panjang. Nanti umat saya kalah kebaikannya. Maka alhamdulillah Allah memberikan jalan tol, jalan pintas, yaitu dengan malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 dibagi 12 sama dengan 83 tahun lebih kurang 4 bulan. Maka ketika seseorang misalnya ya anggap rajin ibadahnya itu mulai umur 20 tahun. Anggaplah sebelum 20 tahun itu belum rajin. Rajinnya ibadah umur 20 tahun. Maka kalau setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar, usia 30 tahun saja berarti sudah 10 tahun. Berarti 83 tahun kali 10 tahun itu sudah 830 tahun. Kalau sampai usia 40, setiap tahunnya mendapatkan Lailatul Qadar, maka pahalanya sudah sekitar 1600 tahun ya. Jadi walaupun umurnya pendek 60 tahun, tapi pahala ibadahnya bisa mengalahkan yang usianya 1000 tahun. Allahumma salli ala Muhammad. Maka yang dimaksud Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, artinya ibadah ya di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, bahkan lebih baik daripada yang dilakukan oleh orang Bani Israel yang diceritakan oleh Rasulullah, yang berperang di siang hari, beribadah di malam hari selama 83 tahun. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kalau di kitab Durratun Nasihin, laki-laki itu namanya Sam'un ya. Tapi kalau kita baca di Tafsir Al-Qurtubi namanya Syamsun ya. Kalau saya lebih condong pada Samson ya. Karena banyak itu difilmkan ya Syamsun ya. Cuman tidak sesuai dengan ini, tapi ceritanya mirip. Berperang di jalan Allah yang begitu luar biasa, punya banyak karomat. Kemudian ada pertanyaan, kapan malam Lailatul Qadar itu ya? Nah, ini banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan disembunyikan oleh Allah mulai awal Ramadan. Jadi dari awal Ramadan itu sudah ada kemungkinan Lailatul Qadar datang ya. Tetapi yang kuat, pendapat yang kuat, Lailatul Qadar itu oleh Allah disembunyikan di antara malam-malam ganjil 10 malam terakhir bulan Ramadan ya. Mulai nanti malam nih ya kalau di Indonesia malam 21, kemudian malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 ya. Disembunyikan oleh Allah biar seluruh malam-malam 10 terakhir Ramadan diisi dengan ibadah. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat dari Siti Aisyah, kana yajtahidu fil ashril awakir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk tanggal 21 Ramadan itu giat ibadah melebihi hari-hari sebelumnya ya. Bahkan dikatakan kana yataziru wasatoh. Rasulullah itu memakai sabuk. Artinya apa? Betul-betul semangat. Kemudian beliau i'tazalan nisa. Beliau tidak tidur dengan istrinya. Ketika sudah masuk 21 Ramadan,
walaupun di malam Ramadan itu suami istri boleh berhubungan, itu Rasulullah ketika sudah masuk 21 hanya untuk ibadah. Untuk istri dilupakan dulu selama 10 hari bulan Ramadan. Sakingnya beliau itu betul-betul memanfaatkan momen waktu yang sangat utama, yaitu malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir fa innaka witrun." Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu pada 10 akhir di bulan Ramadan. Fa innaka witrun. Lailatul Qadar itu ada di malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian oleh Rasulullah didetailkan lagi, fi ihda wa ishrin. Bisa saja Lailatul Qadar itu tiba pada malam 21. Au salasin wa ishrin, atau malam ke-23, au khamsin wa ishrin, atau malam ke-25, au sab'in wa ishrin, atau malam ke-27, au tis'in wa ishrin, atau malam ke-29, awakhir lailah, yaitu pada malam-malam akhir bulan Ramadan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Maka saking cerdasnya ya, saking bijaknya orang-orang tua kita, para kiai kita, itu kalau sudah masuk malam 21 dibedakan dengan sebelumnya, bahkan dikatakan malam lekoran ya. Kalau sudah masuk tanggal 21 diingatkan jamaahnya nanti sudah malam lekoran ya. Jadi ada tradisi-tradisi yang beda-beda. Ada yang menambah sholat sunnahnya ya. Kalau kayak di Masjid Jami ini mulai tadi malam ya, itu ada sholat malam dimulai jam 12 malam. Yang diimami oleh yang pertama Kiai Haji Ali Rahbini, yang kedua Kiai Haji Ahmad Zain ya. Ini di Masjid Besar Gondarlegi ya. Karena apa? Betul-betul menginginkan momen itu, memanfaatkan momen yang betul-betul pahalanya luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ini perlu kita itu menghidupkan. Menghidupkan tuh gimana? Apa menghidupkan lampu? Ya termasuk ya, biar orang bisa baca Quran. Tapi yang dimaksud menghidupkan, memperbanyak ibadah lebih banyak daripada malam-malam sebelumnya. Mengistiqomahkan amalan-amalan unggulan yang biasanya tidak diistiqomahkan pada malam sebelumnya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah minimal menghidupkan malam Lailatul Qadar, sholat isya dan subuh berjamaah ya. Maka mulai nanti malam ini usahakan jangan sampai ketinggalan sholat isya berjamaah ya. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib dari hadisnya Imam Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lailatul qadri al-isya wal fajr fi jama'atin faqad akhadha min lailatul qadri bin nasibil wafir." Barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar, isya dan subuh dengan berjamaah, maka dia telah mengambil bagiannya dari malam Lailatul Qadar dengan bagian yang banyak, yang melimpah. Jadi umpamanya Lailatul Qadar itu diumpamakan bingkisan 1 miliar uang dari Allah. Orang yang sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah ini sudah mengambil 900 juta ya. Kenapa? Dalam hadis lain dijelaskan, orang yang sholat isya berjamaah pahalanya seperti ibadah separuh malam. Kalau sholat subuh berjamaah pahalanya sama dengan sholat sunat semalam suntuk ya, nggak tidur mulai maghrib sampai subuh, sholat sunnah, baca Quran ya,
hanya berhenti salat Isya, ya. Makanya mari kita, ini yang pertama caranya salat Isya berjamaah dengan salat subuh berjamaah. Kalau dua ini dijaga, sudah bagian terbesar dari malam Lailatul Qadar sudah kita dapatkan. Kemudian yang kedua, Siti Aisyah, istrinya Rasulullah, ketika mendengar keutamaan Lailatul Qadar, beliau ingin dapat pahala banyak. Beliau ingin tahu amalan apa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Beliau tanya, wahai Kanda Rasulullah, amalan apa, bacaan apa yang akan aku baca kalau aku menginginkan Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil itu? Maka Rasulullah bersabda, menjawab, Aisyah, perbanyaklah di malam-malam ganjil terakhir 10 hari Ramadan dengan doa, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, biar lebih khusyuk saya maknai. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau ya Allah afuwun, zat yang maha mengampuni, ya. Jadi kalau afuwun itu zat yang maha, sangat pengampun, ya. Dari wazan fa'ulun, ya. Li sigatil mubalaghah, fa'ulun, afuwun. Ya Allah, sesungguhnya engkau zat yang paling mengampuni, karimun, dan zat yang dermawan. Fa'fu anni, ampuni aku ya Allah. Ya Karim, wahai zat yang maha dermawan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian dalam satu riwayat, Siti Aisyah masih kurang. Apalagi Rasulullah yang aku baca, yang engkau anjurkan supaya aku memperbanyak baca. Perbanyaklah Aisyah membaca doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Maknanya, Allahumma ya Allah, inni as'alukal afwa, aku mohon ampunan kepada engkau ya Allah, wal afiyah, dan kesehatan, wal mu'afatad daimah, dan kesejahteraan selalu, fid dini wad dunya wal akhirah, dalam bidang agama di dunia dan akhirat, ya. Mari kita saat tentunya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Kemudian di dalam kitab Kanzun Najwa Surur ada juga amalan, kalau doa ini dibaca 3 kali, orang ini mengira jangan-jangan malam ini Lailatul Qadar. Membaca doa ini 3 kali, maka dia sungguh mendapatkan pahalanya Lailatul Qadar, walaupun luput dari Lailatul Qadar, ya. Ini hadis, ya. Nah, bacaannya seperti ini. Mari saya tuntun. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-Halimul Karim. Subhanallah. Rabbis samawati sab'i. Wa rabbil arshil azim. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Al-Halim, zat yang maha penyayang, maha pengampun. Al-Karim, yang maha mulia. Subhanallah, maha suci Allah. Rabbis samawati sab'i, Tuhannya langit 7, wal Rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, dan Tuhannya arsy yang agung, ya. Insyaallah nanti yang butuh nanti biar difotokopi oleh anak-anak, ya. Saya sudah ketik di laptop, ya. Tahun-tahun sebelumnya, ya. Kemudian yang selanjutnya, ini penting ini, ya. Jadi amalan sedikit tapi pahalanya membukit. Ada sebuah hadis juga yang mengatakan, barang siapa membaca ayat kursi di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih besar daripada mengkhatamkan Al-Quran di malam yang bukan Lailatul Qadar, ya. Maka mulai nanti malam ini jangan lupa selalu membaca ayat kursi walaupun 1 kali. Pahalanya
satu ayat kursi yang dibaca pada malam Lailatul Qadar lebih utama daripada mengkhatamkan Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi ini luar biasa ya, keistimewaannya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Banyak jalan tol ya, banyak jalan terobosan yang bisa mengalahkan pahala umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad yang usianya sangat panjang ya. Jadi kita itu umur pendek tapi pahalanya luar biasa. Okay? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mengambil kesempatan di momen-momen yang Allah karuniakan, wabil khusus yang khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW, di antaranya di bulan Ramadan, di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima, taqabbalallah minna amal kami wa minkum, dan dari panjenengan semua. Taqabbal ya karim, ya Allah terimalah amal kami ya karim, wahidat yang maha dermawan. Taqabbalallah minna wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Taqabbalallah minna wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Taqabbalallah minna wa minkum, minna wa minkum,